Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, pelaku pembunuhan dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara saat ini telah ditahan di Mapolresta Medan. Sebelumnya pelaku sempat dibawa ke rumah sakit karena mengalami lebam akibat diamuk massa. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Andika Bakti di sana. Andika, apakah sudah diketahui motif pembunuhan ini? Rory, hingga saat ini belum diketahui motif pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa berinisial RM terhadap dosennya bernama Nur Ain di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini. Tapi saat ini tersangka RM ini memang sudah ditahan di Mapolresta Medan untuk dilakukannya penyelidikan. Dan saat ini saya telah bersama dengan Kapolresta Medan, Kombes Pol Mardias Kusin. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Bisa dijelaskan bagaimana hasil penyelidikan sementara sejauh ini, Pak? Jadi tadi sekitar pukul 16.00 sore, petugas Polsek Medan Timur mendapat informasi bahwa telah terjadi pembunuhan di dalam lingkungan komplek Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehingga petugas berhasil ke TKP dan memang benar di sana terdapat korban yang bernama Ibu Nuraini berumur 63 tahun. Korban merupakan salah satu dosen di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UMSU. Barang bukti yang ditemukan apa saja, Pak? Nah, barang bukti yang ditemukan berupa pisau. Kemudian tersangka bernama Roy Mardosa Siregar, berumur 21 tahun. Ini mahasiswa FKIP UMSU semester 6. Sejauh ini apakah sudah ada indikasi motif dari pembunuhan ini? Jadi sementara untuk motifnya belum kita ketahui. Memang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan, namun yang bersangkutan belum bisa menyampaikan motifnya karena mungkin masih trauma ataupun shock. Jadi yang bersangkutan saat ini hanya mengakui bahwasanya tersangka telah melakukan pembunuhan ini. Yang saat ini menjadi pertanyaan publik adalah terkait dengan pisau yang digunakan oleh pelaku. Pembunuhan ini terjadi di dalam kamar mandi seperti itu, Bapak. Kemudian apakah sudah diketahui ini dari mana asal pisau yang digunakan pelaku? Jadi pisau dugaan sementara memang dibawa oleh tersangka. Jadi kalau kita melihat daripada lukanya, ini tentunya sudah ada unsur perencanaan. Karena di tubuh korban hasil visum sementara di Rumah Sakit Bayangkara kita temukan korban itu memiliki luka tusuk pada bagian leher sebanyak 8 kali. Kemudian 1 di dahi, kemudian 3 di pergelangan lengan kiri, 1 sayatan di ibu telunjuk kiri dan 1 di jari kelingking tangan kiri. Berarti ada dugaan bahwa ini pembunuhan berencana seperti itu, Bapak, ya? Ya, dugaan sementara. Oke, terima kasih Bapak penjelasannya. Nah, Rory, untuk korban sendiri saat ini memang masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan dan rencananya pada malam ini juga akan dibawa ke rumah kediaman dan selanjutnya akan dimakamkan pada besok hari. Demikian Rory, kembali ke Jakarta. Andika Bakti melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih atas laporannya dan pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan menghadirkan 1 jam dari sekarang. Sampai jumpa.
Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Yasmin Alvina. Baru saja 10 sandera yang berhasil dibebaskan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta setelah diterbangkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Untuk mengetahui bagaimana proses tibanya ke 10 sandera tersebut, Eva Wondo akan melaporkan langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Ya Eva? Eva, bagaimana situasi terkini di Bandara Halim Perdana Kusuma saat ini? Ya, Yasmin, baru saja pesawat Victory News, pesawat khusus tim kemanusiaan Surya Paloh yang membawa 10 warga negara Indonesia ABK kapal Brahma 12 baru saja tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta 5 menit yang lalu, dan saat ini tengah parkir di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Kami memantau saat ini situasi terkini di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Ada sejumlah dari pemerintah yang menyambut kedatangan dari 10 warga negara Indonesia ABK kapal Brahma, yaitu dari Kementerian Luar Negeri, ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kemudian dari Mensesnek Pratikno, dan juga dari Panglima TNI Gatot Nurmantio. Dan pesawat Victory News, pesawat khusus tim kemanusiaan Surya Paloh ini sebelumnya berangkat dari Zamboanga, Filipina, sekitar pukul 19 waktu Filipina setempat, dan kemudian ini sempat berhenti atau sempat mendarat di Balikpapan, Kalimantan Timur untuk mengisi bahan bakar. Kemudian sekitar pukul 21.30 ini terbang menuju ke Jakarta, dan saat ini telah mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Dan saat ini sejumlah penumpang atau warga negara Indonesia sesaat lagi akan turun dari pesawat, namun kami memantau saat ini warga negara Indonesia masih berada di dalam pesawat. Dan sebelumnya ini dari Presiden Joko Widodo melalui konferensi pers atau pernyataan resminya di Istana Bogor tadi menyampaikan bahwa 10 warga negara Indonesia yang sebelumnya disandra oleh kelompok militan Abu Sayyaf setidaknya selama 5 pekan ini telah berhasil dilepaskan dari tawanan Abu Sayyaf. Dan Presiden Joko Widodo ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk penyelamatan 10 warga negara Indonesia yang ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf. Dan baru saja ini sekitar 10 warga negara Indonesia yang sebelumnya ditawan oleh militan Abu Sayyaf turun dari pesawat, disambut oleh pihak dari Kementerian Luar Negeri, kemudian dari pihak TNI Angkatan Udara, dan saat ini hendak masuk ke mobil karena rencananya 10 warga negara Indonesia ini akan dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk pemeriksaan kesehatan. Pembebasan 10 warga negara Indonesia ini tidak lepas dari kerja atau peran dari tim kemanusiaan Surya Paloh yang telah bekerja setidaknya sejak 23 April 2016 dengan melakukan negosiasi karena memanfaatkan atau karena memiliki jaringan yang dekat, jaringan yang baik dengan kelompok Abu Sayyaf, kemudian melakukan negosiasi intensif. Ini sempat negosiasinya dinamis dan juga akhirnya berjalan lancar dan berbuah hari ini pembebasan 10 warga negara Indonesia tadi tepatnya pukul 12.15 waktu Filipina diserahkan kepada tim kemanusiaan Surya Paloh di Sulu, Mindanao Selatan, Filipina. Kemudian setelah diserahkan ke tim kemanusiaan Surya Paloh, ini kemudian dibawa ke rumah Gubernur Sulu untuk dilakukan verifikasi. Kemudian setelah dari Sulu, 10 warga negara Indonesia kemudian dibawa ke Zamboanga, Filipina, tepatnya di bandara untuk dilakukan verifikasi, kemudian dilakukan juga pemeriksaan kesehatan dan juga imigrasi begitu. Kemudian ini diberangkatkan dari Zamboanga, Filipina
sekitar pukul 19 waktu Filipina, dan kemudian ini telah tiba saat ini atau telah mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ini mobil telah bergerak dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dan sedianya ini akan menuju ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, untuk kemudian nantinya 10 warga negara Indonesia ini akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dan saat ini ada Menteri Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Saat ini kita bersama dengan Ibu Retno Marsudi. Ibu. Teman-teman media yang saya hormati, sebagaimana yang telah teman-teman saksikan, tepat pada pukul 23.30 pesawat yang membawa 10 sandera ABK kita telah tiba dengan selamat di Jakarta. Selanjutnya ke-10 ABK WNI tersebut akan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengecekan kesehatan. Rumah sakit yang akan digunakan adalah Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Jadi malam ini dan besok semuanya akan tergantung pada situasi, akan dilakukan sekali lagi pemeriksaan kesehatan kepada 10 ABK tersebut. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan. Dan setelah itu akan ada proses serah terima, karena serah terima sudah dilakukan dari pemerintah Filipina kepada kita. Setelah proses kesehatan, pemeriksaan kesehatan ini selesai dilakukan, maka dari pemerintah akan menyampaikan kembali kepada keluarga masing-masing ABK. Jadi update itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman media. Terima kasih. Ibu Retno, setelah dari RSPAD akan dibawa kemana? Ya, tadi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan bahwa usai mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma ini dibenarkan akan dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah itu nanti ada serah terima 10 warga negara Indonesia kepada pemerintah dan juga dari pihak keluarga. Namun tadi Ibu Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri, belum memastikan kapan serah terima 10 warga negara Indonesia kepada pihak keluarga akan dilakukan. Yasmin Alvina. Baik, terima kasih Eva Wondo atas laporan Anda langsung dari Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kepada tim kemanusiaan Surya Paloh di Sulu, Mindanao Selatan, Filipina. Kemudian setelah diserahkan ke tim kemanusiaan Surya Paloh, ini kemudian dibawa ke rumah Gubernur Sulu untuk dilakukan verifikasi. Kemudian setelah dari Sulu, 10 warga negara Indonesia kemudian dibawa ke Zamboanga, Filipina, tepatnya di bandara untuk dilakukan verifikasi, kemudian dilakukan juga pemeriksaan kesehatan dan juga imigrasi begitu. Kemudian ini diberangkatkan dari Zamboanga, Filipina sekitar pukul 19 waktu Filipina, dan kemudian ini telah tiba saat ini atau telah mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ini mobil telah bergerak dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta, dan sedianya ini akan menuju ke RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, untuk kemudian nantinya 10 warga negara Indonesia ini akan dilakukan pemeriksaan kesehatan. Dan saat ini ada Menteri Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Saat ini kita bersama dengan Ibu Retno Marsudi. Ibu. Teman-teman media yang saya hormati, sebagaimana yang telah teman-teman saksikan, tepat pada pukul
23.30 pesawat yang membawa 10 sandera ABK kita telah tiba dengan selamat di Jakarta. Selanjutnya, ke-10 ABK WNI tersebut akan dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pengecekan kesehatan. Rumah sakit yang akan digunakan adalah Rumah Sakit Angkatan Darat Gatot Subroto. Jadi malam ini Sejumlah penumpang atau warga negara Indonesia sesaat lagi akan turun dari pesawat, namun kami memantau saat ini warga negara Indonesia masih berada di dalam pesawat. Dan sebelumnya ini dari Presiden Joko Widodo melalui konferensi pers atau pernyataan resminya di Istana Bogor tadi menyampaikan bahwa 10 warga negara Indonesia yang sebelumnya disandra oleh kelompok militan Abu Sayyaf setidaknya selama 5 pekan ini telah berhasil dilepaskan dari tawanan Abu Sayyaf. Dan Presiden Joko Widodo ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat untuk penyelamatan 10 warga negara Indonesia yang ditawan oleh kelompok Abu Sayyaf. Dan baru saja ini sekitar 10 warga negara Indonesia yang sebelumnya ditawan oleh militan Abu Sayyaf turun dari pesawat disambut oleh pihak dari Kementerian Luar Negeri, kemudian dari pihak TNI Angkatan Udara, dan saat ini hendak masuk ke mobil karena rencananya 10 warga negara Indonesia ini akan dibawa ke RSPAD Gatot Subroto untuk pemeriksaan kesehatan. Pembebasan 10 warga negara Indonesia ini tidak lepas dari kerja atau peran dari tim kemanusiaan Surya Paloh yang telah bekerja setidaknya sejak 23 April 2016 dengan melakukan negosiasi karena memanfaatkan atau karena memiliki jaringan yang dekat, jaringan yang baik dengan kelompok Abu Sayyaf, kemudian melakukan negosiasi intensif. Ini sempat negosiasinya dinamis dan juga akhirnya berjalan lancar dan berbuah hari ini pembebasan 10 warga negara Indonesia tadi tepatnya pukul 12.15 waktu Filipina diserahkan. Jadi kalau kita melihat daripada lukanya, ini tentunya sudah ada unsur perencanaan. Karena di tubuh korban hasil visum sementara di Rumah Sakit Bayangkara kita temukan korban itu memiliki luka tusuk pada bagian leher sebanyak 8 kali, kemudian 1 di dahi, kemudian 3 di pergelangan lengan kiri, 1 sayatan di ibu telunjuk kiri, dan 1 di jari kelingking tangan kiri. Berarti ada dugaan bahwa ini pembunuhan berencana seperti itu Bapak ya? Ya, dugaan sementara. Oke, terima kasih Bapak penjelasannya. Nah Rory, untuk korban sendiri saat ini memang masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan dan rencananya pada malam ini juga akan dibawa ke rumah kediaman dan selanjutnya akan dimakamkan pada besok hari. Demikian Rory, kembali ke Jakarta. Andika Bakti melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih atas laporannya dan pemirsa, demikianlah Headline News untuk saat ini. Headline News berikutnya akan menghadirkan 1 jam dari sekarang. Sampai jumpa.
Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, pelaku pembunuhan dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara saat ini telah ditahan di Mapolresta Medan. Sebelumnya pelaku sempat dibawa ke rumah sakit karena mengalami lebam akibat diamuk massa. Informasi selengkapnya kita telah terhubung dengan Andika Bakti di sana. Andika, apakah sudah diketahui motif pembunuhan ini? Rory, hingga saat ini belum diketahui motif pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa berinisial RM terhadap dosennya bernama Nur Ain di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ini. Tapi saat ini tersangka RM ini memang sudah ditahan di Mapolresta Medan untuk dilakukannya penyelidikan. Dan saat ini saya telah bersama dengan Kapolresta Medan, Kombes Pol Mardias Kusin. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Bisa dijelaskan bagaimana hasil penyelidikan sementara sejauh ini, Pak? Jadi tadi sekitar pukul 16.00 sore, petugas Polsek Medan Timur mendapat informasi bahwa telah terjadi pembunuhan di dalam lingkungan komplek Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehingga petugas berhasil ke TKP dan memang benar di sana terdapat korban yang bernama Ibu Nuraini berumur 63 tahun. Korban merupakan salah satu dosen di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan UMSU. Barang bukti yang ditemukan apa saja, Pak? Nah, barang bukti yang ditemukan berupa pisau. Kemudian tersangka bernama Roy Mardosa Siregar, berumur 21 tahun. Ini mahasiswa FKIP UMSU semester 6. Sejauh ini apakah sudah ada indikasi motif dari pembunuhan ini? Jadi sementara untuk motifnya belum kita ketahui. Memang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan, namun yang bersangkutan belum bisa menyampaikan motifnya karena mungkin masih trauma ataupun shock. Jadi yang bersangkutan saat ini hanya mengakui bahwasanya tersangka telah melakukan pembunuhan ini. Yang saat ini menjadi pertanyaan publik adalah terkait dengan pisau yang digunakan oleh pelaku. Pembunuhan ini terjadi di dalam kamar mandi seperti itu, Bapak. Kemudian apakah sudah diketahui ini dari mana asal pisau yang digunakan pelaku? Jadi pisau dugaan sementara memang dibawa oleh tersangka. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV bersama saya Yasmin Alvina. Baru saja 10 sandera yang berhasil dibebaskan tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta setelah diterbangkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Untuk mengetahui bagaimana proses tibanya ke 10 sandera tersebut, Eva Wondo akan melaporkan langsung dari Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta. Ya, Eva? Eva? Bagaimana situasi terkini di Bandara Halim Perdana Kusuma saat ini? Ya, Yasmin, baru saja pesawat Victory News, pesawat khusus tim kemanusiaan Surya Paloh yang membawa 10 warga negara Indonesia ABK kapal Brahma 12 baru saja tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta 5 menit yang lalu, dan saat ini tengah parkir di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Kami memantau saat ini situasi terkini di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Ada sejumlah dari pemerintah yang menyambut kedatangan dari 10 warga negara Indonesia ABK kapal Brahma, yaitu dari Kementerian Luar Negeri, ada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, kemudian dari Mensesnek Pratikno, dan juga dari Panglima TNI Gatot Nurmantio. Dan pesawat Victory News, pesawat khusus tim kemanusiaan Surya Paloh ini sebelumnya berangkat dari Zamboanga, Filipina, sekitar pukul 19 waktu Filipina setempat, dan kemudian ini sempat berhenti atau sempat mendarat di Balikpapan, Kalimantan Timur untuk mengisi bahan bakar. Kemudian sekitar pukul 21.30 ini terbang menuju ke Jakarta dan saat ini telah mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta. Dan saat ini